Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, pada yang mulia guru kita tercinta, mursyid kita tercinta, Samahatul Ustaz Sayyidina wa Maulana Dr. Ahmad Fauzi At-Tijani serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura, kepada semua staf Dewan Guru, staf pengajar Pondok Pesantren Al-Amin, para tuan-tuan guru, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, Habib Abu Bakar Muhammad Al-Mahdar dan Habib Ahmad, dan begitu juga para asatidz, dan tak lupa kepada anak-anak tercinta, para santri santriwati Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Semoga antum semuanya diberikan keberkahan ilmu, Allah berikan kemanfaatan ilmu, dan Allah jadikan antum semua pelanjut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan antum semua menjadi orang-orang yang selalu dibanggakan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad, para murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sepak terjang para sahabat Nabi, bagaimana kita lihat perjuangan dan peranan para sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya mereka terhadap Nabi Muhammad, begitu perhatiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka setianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi tatkala dapat perintah perjuangan bersama Nabi, tatkala mereka selalu siap sedia untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang hendaknya kita lakukan terhadap guru-guru kita. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan la dinaran wa la dirhaman. Nabi Muhammad tidak mewariskan apapun harta kepada kita. Nabi Muhammad tidak ada tinggalan tanah kepada kita. Tapi Nabi Muhammad mewariskan para ulama. Nabi Muhammad mewariskan pelanjut misi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengajar umat, bagaimana Nabi membina umat, bagaimana Nabi mengatur strategi dakwah. Itulah yang dilihat oleh para sahabat Nabi. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memperlakukan para sahabatnya, dan bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi. Itu sebuah contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kau mau ambil contoh dari Nabi Muhammad, kau mau ambil teladan dari Rasulullah, kau mau ambil ibrah dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada contoh yang lebih indah daripada Nabi Muhammad.
Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita, terutama kita para santri. Saat ini kita belajar di tempat ini, kita mengabdi di tempat ini. Bagaimana kita berkhidmat kepada guru-guru kita di tempat ini? Sudahkah kau muliakan gurumu? Sudahkah kau agungkan gurumu? Karena termasuk mengagungkan ilmu ada mengagungkan para guru-guru kita, para pendidik kita. Bagaimana kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk min a'lamis sahabah, termasuk alimnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat a'lamus sahabah ada yang menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Alhasil Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat yang memiliki tingkat kecerdasan, dan beliau adalah salah satu sahabat yang alim. Semua sahabat adalah alim. Semua sahabat adalah murid generasi terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas. Para sahabat yang lainnya bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Ibn Abbas, kau begitu cerdas, kau begitu pintar, kau begitu pandai, kau begitu alim, kau begitu ngerti ilmu ini dan itu. Dari mana semua ini kau dapatkan? Dengan cara apa kau dapatkan ilmu ini? Dengan sistem apa? Dengan cara bagaimana?" Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dulu tatkala aku menuntut ilmu, tatkala aku mencari ilmu, aku hinakan diriku. Artinya kita di pesantren ada sebuah gonum pesantren, ada sebuah peraturan pesantren, ada undang-undang pesantren. Mungkin kau bisa melanggar undang-undang itu kalau kau pintar, kalau berkelit dengan cara ini dan itu. Tapi ingatlah, di situ ada keberkahan ilmu, di situ ada keberkahan guru, dan inilah yang menentukan manfaat tidak manfaat ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas tatkala beliau menuntut ilmu, beliau mengatakan, aku hinakan diriku sehina-hina. Aku khidmah, aku melayani orang-orang yang punya ilmu. Aku khidmah, aku melayani para orang-orang hamalal ilm, orang-orang yang mengemban ilmu, yang membawa ilmu, yang memiliki ilmu. Tapi tatkala ilmu ada padaku, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Kita berada di pesantren ini, kita berada di tempat ini, kita menuntut ilmu di tempat ini. Kita ingin ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Karena inilah yang dipentingkan bagi seorang talibul ilm. Inilah yang paling dipentingkan oleh seorang penuntut ilmu, keberkahan dan kemanfaatan di dalam ilmu. Oleh sebab itu, tirulah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berada di tempat ini semata-mata kita akan mengambil ilmunya Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini ilmunya Nabi Muhammad dikaji. Di tempat ini ilmunya Nabi Muhammad dipelajari. Di tempat ini kita bertemu dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana guru-guru kita, guru yang mempunyai sanad silsilah zahabiyah, silsilah yang memiliki rantaian mata emas, rantaian emas dari seorang guru kepada seorang guru. Beliau belajar kepada
sebagaimana guru kita Samahatul Ustaz Sayyidina wa Maulana Dr. Ahmad Fauzi At-Tijani belajar dari ayahnya, ayahnya belajar dari ayahnya, ayahnya belajar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita pentingkan, inilah yang kita cari, inilah yang kita raih. Silsilah rantai mata emas, sanad yang begitu indah, sanad yang begitu luar biasa. Inilah karena agama kita. Kita ingin belajar di tempat ini, kita ingin mengkaji ilmu baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan agama kita. Karena di antara kita semuanya punya tanggung jawab terhadap agama ini. Bagaimana peranan kita di dalam agama ini? Kalau sahabat Nabi sudah jelas kita lihat bagaimana peranan beliau dalam dakwah, bagaimana peranan beliau dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa, Sayyidina Abu Bakar akan mengeluarkan semua hartanya yang beliau miliki. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana keberanian beliau, bagaimana hebatnya Sayyidina Umar, bagaimana beliau dalam menjaga Nabi Muhammad SAW. Jangan ada satu orang yang menghina Nabi, jangan ada satu orang yang merendahkan Nabi. Kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW, menantu Nabi Muhammad SAW, dan beliau termasuk min tujari sahabat, konglomeratnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah jelas manfaatnya bagi Nabi Muhammad dan bagi agamanya. Pernah Sayyidina Utsman bin Affan di zaman paceklik di kota Madinah Al-Munawwarah, semua orang kelaparan, semua orang tidak memiliki pendapatan karena panen kurma di zaman itu, di saat itu semuanya tidak ada yang jadi. Semua kurma di zaman itu busuk, sehingga warga Madinah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami saat ini? Bagaimana keadaan kami saat ini? Kami menanam kurma, kami merawatnya, kami menjaganya, tapi saat ini hasil panen kami tidak bagus, bahkan tidak bisa dimakan, tidak bisa dijual. Ya Rasulullah, kami punya anak, kami punya istri, kami punya keluarga. Bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Pergilah kepada Utsman bin Affan. Datangilah Utsman bin Affan. Setelah itu mereka warga Madinah berbondong-bondong menuju Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Utsman, wahai sahabat Rasulullah, wahai menantu Rasulullah, ketahuilah, aku barusan berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad SAW tentang hasil panen kami, tentang keadaan ekonomi kami, tentang hasil panen kurma kami yang sangat-sangat jelek dan buruk hasilnya. Apa kata Sayyidina Utsman? Kau sudah ke tempat Rasulullah? Sudah wahai Utsman. Apa kata Rasulullah? Kami diperintahkan untuk menghadap dirimu. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, kumpulkan kurma yang rusak, kurma yang kering yang ada di kota Madinah, semuanya akan aku beli dengan harga sebagaimana mesti. Para sahabat Nabi yang lainnya mengatakan, wahai Utsman, kau akan buang uangmu, kau akan sia-siakan uangmu. Ini kurma tidak bisa dimanfaatkan apapun. Ini kurma tidak bisa kita makan, tidak bisa kau makan, tidak bisa kau manfaatkan.
Apa yang kau dapat dari hasil itu? Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Ketahuilah, selama itu perintah Rasulullah, selama itu untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, jangankan harta, nyawaku akan kuberikan untuk menggembirakan dan menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak lagi kisah-kisah tentang sahabat Nabi, bagaimana mereka berusaha membahagiakan Nabi Muhammad, bagaimana mereka berusaha menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sepupu baginda Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang paling muda yang baiat kepada Nabi Muhammad SAW, menantu Rasulullah SAW, seorang yang sangat cerdas dan piawai dan alim, hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan di hadapan para sahabat Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya ilmu. Saat akan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nabi Muhammad ingin dibunuh, Nabi Muhammad ingin dibantai. Apa perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, orang-orang di sini akan membunuhku, orang-orang di sini mengintaiku, orang-orang di sini mengincarku. Aku akan pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, maka gantikanlah posisi tidurmu. Sayyidina Ali faham dan sadar betul resikonya akan dibunuh, resikonya akan mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Apakah Sayyidina Ali menawar? Apakah Sayyidina Ali menolak? Tidak. Sayyidina Ali sami'na wa ata'na, tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Hingga para sahabat Nabi yang lainnya mengatakan, wahai Ali, kau sudah gila. Wahai Ali, kau tahu resikonya, kau tahu akibatnya, kau akan dibunuh, kau akan mati. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Selama itu untuk membahagiakan Nabi, selama itu perintah Nabi, selama itu menyenangkan hati Nabi Muhammad, akan aku lakukan. Itulah para sahabat Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang terlahir dari keluarga miskin. Dia seorang maaf tunawisma, tidak memiliki rumah. Bahkan beliau masuk Islam sebelum 2 tahun kemangkatan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mulazim selalu bersama Nabi Muhammad. Dia mencatat semua ucapan Nabi Muhammad, dia menulis semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad, sehingga perawi hadis terbanyak adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pernah suatu saat Abu Hurairah dan sebagian para sahabat lainnya, termasuk Ahlus Suffah, beliau tinggal di halaman, di teras rumah Nabi Muhammad, di teras Masjid Nabawi Syarif. Mereka tidak punya rumah, mereka hidup bersama Nabi, mereka selalu bersama Nabi. Pernah suatu saat Abu Hurairah sudah tidak makan, tidak ada yang bisa dimakan selama 3 hari. Dengan wajah yang malu, dengan pikir dan itu, beliau mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa kami makan? Maaf ya Rasulullah, 3 hari kami belum makan, 3 hari kami belum kemasukan apapun di dalam perut kami. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Abu Hurairah, ketahuilah bahwasannya aku lebih dari 3 hari tidak kemasukan apapun. Tidak ada yang bisa aku makan, wahai Abu Hurairah. Digandenglah tangan Abu Hurairah menuju rumah salah satu istri Nabi. Nabi mengatakan kepada istrinya, hal indaka ta'am,
Apakah ada makanan? Hal indaka syai'? Adakah sesuatu yang bisa kami makan? Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, dapur kami sudah tidak mengepul selama 3 hari lebih. Artinya itulah kehidupan para istri Nabi, kehidupan para sahabat Nabi. Kemudian istri Nabi tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tapi tadi pagi ada tetangga kita yang memberikan kepada kita segelas susu. Nabi tersenyum, berikanlah susu itu kepadaku. Dipegang oleh Nabi. Sayyidina Abu Hurairah digandeng menuju para sahabat yang tinggal bersama Nabi, yaitu ahlu sufa. Nabi meminumnya 3 kali tegukan, padahal Sayyidina Abu Hurairah belum makan. Dia sangat lapar. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, kemarilah. Bahagia Abu Hurairah, dikira akan disuruh minum susunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wahai Abu Hurairah, semua teman-temanmu suruh minum 3 kali tegukan, setelah itu kau baru terang. Secara logika, susu 1 gelas diminum sahabat lebih dari 80 orang. Minum 1 orang sudah habis. Tapi karena cintanya Abu Hurairah kepada Nabi, hal itu dilakukan. Artinya para sahabat Nabi, orang-orang yang selalu bersama Nabi, mereka mengerjakan bagaimana sesuatu hal yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita punya tanggung jawab bagaimana kita menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kau ingin sukses, kau ingin menjadi orang yang hebat, kau ingin menjadi orang yang berhasil, bagaimana kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Bagaimana takaran Nabi Muhammad di dalam hatimu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup di dalam diri? Bahkan salah satu minas shalihin, lupa siapa namanya, beliau mengatakan, andai kata seseorang di dalam kehidupan dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia sedekah, dia hubungannya baik sama orang, tapi di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sia-sia amalnya. Tapi kau biasa-biasa saja, kau lakukan apa yang Allah wajibkan terhadapmu, dan di dalam hatimu penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kau begitu rindu terhadap Nabi Muhammad, kau begitu cinta, kau begitu mahabbah kepada Nabi Muhammad. Inilah orang yang mendapatkan sesuatu dari baginda Nabi Muhammad. Orang semacam ini akan mendapat khususiyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, marilah kita bangkitkan, kita tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita. Jangan kau sia-siakan kehidupan di dunia. Kau sia-siakan kehidupan di dunia. Kau lupakan, kau main-main di dunia. Kau anggap di dunia hanya sepele. Ntar, esok, lusa, tahun depan. Ingat, kematian tidak tahu kapan akan tiba kepada kita. Tidak tahun depan, bulan depan, tidak bulan depan, minggu depan, tidak minggu depan, besok, tidak besok, 1 jam kemudian, 1 detik kemudian, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Jangan pernah sia-siakan waktu kita. Jangan pernah kau bergurau dengan kehidupan dunia. Tergelincir di dunia artinya kita tidak selamat di akhirat kita. Di dunia menentukan, kehidupan ini kehidupan yang menentukan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwasanya kehidupan di alam dunia adalah kita, bagi kita saat ini sedang menanam, dan besok di kuburan kita itulah
kita akan memahami apa yang kita lakukan di dunia, apa yang sudah kita kerjakan di dunia, besok kita akan ambil. Oleh sebab itu, terutama wahai para talibul ilm, tancapkan niat di dalam hati kita. Yang pertama, kita belajar dengan sungguh-sungguh karena kita akan mengambil bagian daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan kita ijtihad, kita mujtahid dalam belajar, kita sungguh-sungguh dalam belajar, kita mengambil bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang selalu dipesankan oleh Nabi, bagaimana yang selalu diwasiatkan oleh Nabi, belajarlah minal mahdi ilal mahdi, mulai kau dari buaya sampai kau ada di liang lahat. Artinya belajar dan belajar. Kita lihat bagaimana guru-guru kita, bagaimana mursyid kita, bagaimana beliau Samahatul Ustaz Sayyidina wa Maulana Dr. Ahmad Fauzi At-Tijani. Semua waktunya beliau gunakan untuk dakwah, untuk melanjutkan perjuangan ayahandanya. Itulah sosok salah satu pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita gunakan waktu dan kesempatan ini. Anak muda ataupun kita semuanya, seseorang yang hidup di dunia, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan sebuah pilihan. Hidup di dunia, kata Nabi Muhammad SAW, i'mal ma syi'ta, berbuatlah apa yang kau suka, bebas. Nabi Muhammad sudah mengatakan i'mal ma syi'ta, terserah kamu berbuat apa, tapi ingat kau akan mati. Ingat kita akan berpisah dengan dunia ini, dan semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupan dunia. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan kehidupan dunia, kita benar-benar merenungi kehidupan dunia ini, kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai panen, sebagai tanaman kita, sebagai mazra'ah kita. Baginda Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebunnya akhirat. Di dunia kita menanam, di dunia kita bercocok tanam, besok kita di akhirat kita akan panen. Kalau di dunia kita tidak bercocok tanam, kau punya kebun, kau tidak tanami apa-apa, kau tidak urus kebunmu, lalu apa yang akan kau panen? Begitu juga dengan kehidupan dunia. Intinya di dalam kehidupan dunia ada 3 hal yang apabila kita lakukan, maka selamat kita, bahagia kita, dan kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yang pertama, jangan kau pernah tinggalkan sholat apapun keadaan. Jangan kau pernah tinggal sholat, karena sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau pernah seremehkan sholat, jangan pernah kau sepelekan sholat. Sudah banyak ancaman dari Nabi Muhammad, sudah banyak peringatan dari Rasulullah SAW. Bagaimana ancaman Rasul, bagaimana peringatan Rasulullah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan yang nomor 2, berbaktilah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada gurumu, karena berbakti kepada orang tua dan guru sumber keselamatan dunia akhirat kita. Bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad, bagaimana cerita-cerita Nabi Muhammad. Bahkan ada satu orang soleh, satu wali min awliyaillah, beliau penyusun salah satu maulid yang disebut Maulid Sibtud Durar, yang biasa kita baca, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru baca, atau bisa disebut Maulid Habsyi. Yang mengarang adalah Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
kurang lebih meninggal sudah 200 atau 150 atau 200 tahun yang lalu di kota Siwon, Hadramut. Dia seorang yang sangat soleh, dia seorang yang sangat alim. Saat beliau hidup di kota Siwon, saat beliau ada, setiap hari tidak kurang dari 1000 orang yang beliau jamu. Padahal beliau bukan orang kaya, beliau orang yang sederhana. Di dalam kehidupannya beliau selalu menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Di zaman Habib Ali Al-Habsyi masih hidup, tidak ada di kota Siwon orang yang bercerai, tidak ada di kota Siwon orang yang saling bermusuhan, karena semuanya tenang, semuanya senang, semuanya mengikuti apa arahan Habib Ali Al-Habsyi. Setiap majelisnya luar biasa. Sampai-sampai orang yang hadir di majelis Habib Ali dikatakan qaumun syubbihu bil malaika, orang-orang tapi menyerupai para malaikat saking khusyuknya mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Ali. Tidak kurang dari puluhan ribu setiap Habib Ali mengajar, setiap Habib Ali mengadakan acara. Pernah ditanya oleh muridnya, wahai guruku, apa kunci sukses? Apa rahasia sukses dirimu? Apa rahasia sukses untuk kau menjadi seperti ini? Habib Ali mengatakan, tidak pernah aku membuat sakit hati ibu, tidak pernah aku mengecewakan ibuku, belum pernah aku mengatakan terhadap ibuku. Sampai-sampai dulu aku pernah mengatakan kepada ibuku, tatkala ibuku memerlukan sebagian uang untuk keperluan di dapur, saat itu aku masih berusia 6 tahun, aku mengatakan kepada ibuku, wahai ibu, seandainya kau butuh uang, seandainya kau butuh untuk biaya rumah tanggamu, seandainya kau butuh untuk sesuatu di keperluan di dalam rumah tangga, jualah aku ke pasar, aku ridho wahai ibuku. Artinya taslim dan taklimnya kepada ibunya. Inilah kunci sukses orang-orang soleh. Begitu juga para guru-guru kita. Jangan kau pernah kecewakan mereka, jangan pernah kau jauh dari mereka, jangan pernah kau tidak turut apa yang mereka katakan. Karena orang tuamu, gurumu, mereka ingin menjadikanmu orang yang sukses dan lebih sukses dari dia. Tidak ada seorang tua ataupun seorang guru yang menginginkan murid atau anaknya celaka. Walaupun dia dalam keadaan tidak enak, yang penting anaknya, yang penting muridnya. Itu yang ditanamkan di hati guru dan orang tua. Oleh sebab itu, jangan merasa kita hebat di hadapan guru kita atau orang tua kita. Walaupun kau pintar, walaupun kau pandai, tapi jangan pernah merasa pandai di depan orang tua atau guru. Karena inilah sumber kecelakaan dunia dan akhirat. Kalau kau sudah bisa sholat, tidak kau tinggalkan. Bakti kepada orang tua kau jalankan. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa itu mulia dan ini dihargai. Kalau sudah 3 hal ini kau bisa lakukan, 3 hal ini kau bisa laksanakan, 3 hal ini kau bisa pegang dan kau bisa terapkan di dalam kehidupanmu, kau akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan kau akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga pertemuan ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan ini menjadi saksi bahwasannya kita adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kita adalah pecinta orang-orang soleh. Kita adalah pecinta guru-guru kita. Semoga guru-guru kita, terutama Samahatul Ustaz Sayyidina wa Maulana Dr. Ahmad Fauzi At-Tijani, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga beliau bisa melanjutkan perjuangan ayahandanya. Beliau bisa melanjutkan perjuangan kakek dan guru-gurunya, dan beliau bisa membimbing kita menuju jalan para orang-orang soleh, jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga para dewan-dewan guru, para ketua, para tuan-tuan guru diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga para ulama kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga antum semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan, kemanfaatan di dalam ilmu. Semoga pondok pesantren Al-Amin Perenduan langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga pondok pesantren Al-Amin Perenduan langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga pondok pesantren ini langgeng ila yaumil qiyamah, dan pondok pesantren ini mendapat tempat di hati Nabi Muhammad SAW, dan pondok ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, bahkan di alam. Dan semoga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang besok akan mengajak kita, menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga para alumninya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semoga para alumninya menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh agama, bangsa dan negara. Semoga dengan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ini bertambah rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan salah kita, Allah panjangkan usia kedua orang tua kita, Allah muliakan orang tua kita, Allah muliakan guru-guru kita. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana istaghfir lana dhunubana innaka kunna khatiin. Ya Allah ya mujib hadiran la yaghib, tawassalna bil habib taqdi hajatina gharib, hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya, Rabbi ighfir lana wa liwalidayya, Rabbi ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dalula fi hadhihi al-lailah, waghfir lana ya dalula fi hadhihi al-lailah, waghfir lana ya dalula fi hadhihi al-lailah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.